Imam Mujahid merupakan seorang pakar tafsir terkemuka yang disebutkan oleh Syekh Abdurrauf Al-Manawi. Beliau menjelaskan mengenai keturunan dan prajurit milik iblis yang terstruktur rapi. Mereka memiliki tugas di bidang masing-masing. Berikut di antaranya. 1. Al-Saud, nama pertama yang kian marak di era saat ini. Bahkan mungkin keturunan iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis satu ini bekerja di lini pemberitaan. Al-Saud berperan meracuni sebuah berita dengan penuh dusta. Maraknya penyebaran hoaks atau isu yang tak jelas kebenarannya merupakan andil besar dari prajurit iblis ini. 2. Al-Shabru, nama keturunan iblis selanjutnya, kerap berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Setiap kali kita menerima cobaan hidup, Al-Shabru akan memancing rasa galau dan tidak sabar dengan keadaan. Segala ekspresi berlebih dikala menderita musibah seperti mudah menangis histeris, depresi, mengamuk dan tindakan jahiliyah lain yang berhubungan dengan pengaruh Al-Shabru. 3. Al-Dasim, keturunan iblis yang dinilai hebat berikutnya. Karena kemampuannya menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Dari jalur Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad bersabda, bahwa sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan lalu mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling besar fitnahnya kepada manusia maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Lalu iblis pun berkata, demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi tentara iblis yang menyampaikan laporan bahwa dia telah membuat pasangan suami istri bercerai. Saya tidak meninggalkan pasangan suami istri kecuali telah aku pisahkan mereka, kata setan tersebut. Mendengar itu, iblis pun mengungkapkan, kau adalah sebaik-baiknya tentara. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. 4. Al-Awar, keturunan iblis dan pasukan yang bertugas di bidang tindak asusila, bernama Al-Awar. Cucu iblis inilah yang kerap mengajak manusia meningkatkan nafsunya untuk melakukan hubungan seks bebas. Al-Awar mampu memberikan tegangan tinggi di pada kemaluan pria dan wanita. Untuk menambah gairah hingga terhasut untuk berhubungan terlarang. 5. Al-Zalanbur, nama iblis berikutnya Al-Zalanbur yang selalu siap siaga di pasar. Keturunan iblis satu ini akan membuat para pedagang di pasar rentan melakukan tindak penipuan, serta kecurangan dalam transaksi. Iming-iming janji palsu pebisnis terhadap konsumen menjadi tipu daya dari Al-Zalanbur. 6. Al-Walhan, keturunan iblis bernama Al-Walhan bertugas mengganggu urusan manusia saat bersuci. Setiap manusia dihasutnya untuk ragu-ragu dan bingung saat berwudhu, mandi atau aktivitas taharah bersuci lainnya. Bahkan iblis Al-Walhan memengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros. 7. Al-Khanzab, keturunan iblis dan pasukan selanjutnya bernama Al-Khanzab, yang secara khusus mengganggu ibadahnya manusia. Keturunan Nabi Adam akan dibuat malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, tidak khusyuk, dan banyak lagi. Syekh Abdurrauf Al-Manawi, Faidul Al-Qadir, Juz 2, halaman 503. Sejatinya, masih banyak lagi nama iblis dan tugasnya yang membawa misi besar penyesatan manusia. Menurut sebuah riwayat, setiap hari iblis mampu melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit iblis pun berhasil menyesatkan manusia. Dijanjikan oleh iblis akan menerima mahkota yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Tabrani dari hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari berupa hadits marfu. Syekh Badruddin Al-Aini, Umdah Al-Qori Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz 15, halaman 168, iblis dan para prajuritnya sadar bahwa vonis kutukan Tuhan tak pernah dicabut kembali, sehingga dapat bergerilya dari generasi ke generasi dengan misi menjerumuskan manusia. Alangkah baiknya, sebagai manusia bisa lebih mewaspadai gerakan iblis, menjaga diri dengan memperbanyak zikir, ibadah, sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian dan segala perbuatan baik yang membentengi dari bisikan iblis. Apalagi gangguan iblis akan lebih gencar menyerang orang-orang saleh, hingga kaum ulama. Semoga kita bisa terhindar dari segala macam tipu daya iblis yang menyesatkan.